Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di atas rangkaian kereta KRL yang segera akan berhenti di Stasiun Karet. Seperti yang kita dengar, Stasiun Karet sempat ada rencana untuk ditutup, ya dikarenakan akan diintegrasikan aksesnya menggunakan stasiun BNI City yang sudah ada di depan. Kita barusan saja melompat dari pintu ke arah peron dikarenakan di area kita berdiri tadi pintunya tidak ada anak tangga, ya. Dan tinggi peron dengan lantai kereta di sini kalau kita ukur sekitar 40 sampai 50 cm. Tentu ini cukup berbahaya bagi para lansia, anak kecil atau juga ibu hamil serta disabilitas. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ternyata stasiun Karet cukup banyak penggunanya. Ya, para penumpang kereta memanfaatkan area stasiun Karet ini untuk turun atau naik dikarenakan posisi dari stasiun Karet berada di pinggir jalan, ya tepatnya di bawah flyover yang menghubungkan kawasan Tanah Abang ke arah Karet atau ke arah Bendungan Hilir serta ke arah Kasablanka. Barusan anak kecil ini juga lompat ya dari lantai kereta untuk dipegangi oleh ibunya. Jadi secara keseluruhan ternyata memang stasiun Karet kita lihat masih banyak para pengguna yang mengharapkan stasiun tersebut dapat dioperasikan. Ya tinggal nanti bagaimana mengatur strategi berikutnya. Sedangkan untuk stasiun BNI City seperti yang kita bisa lihat di sini, awalnya memang difungsikan sebagai stasiun kereta bandara. Contohnya Mbak ini baru turun mungkin dari rangkaian kereta bandara, kemudian untuk menuju ke lokasi lainnya bertukar moda transportasi menaiki kereta KRL. Namun jumlahnya mungkin tidak banyak ya. Kemudian untuk akses stasiun Karet seperti yang kita bisa lihat tadi di depan, itu sudah ada angkutan-angkutan yang tersedia seperti angkutan kendaraan bermotor roda 4 ya, Jaklingko, kemudian ada juga angkutan lainnya serta angkutan kendaraan roda 2 ya, itu lebih mudah mungkin dibandingkan dari stasiun BNI City. Dari peta berikut kita akan lihat secara posisi ternyata stasiunnya memang berdekatan antara stasiun Karet, stasiun BNI City dan stasiun Sudirman. Sudirman sendiri itu juga terhubung dengan stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Nah, apabila memang stasiun Karetnya ditutup, kemudian akses ke arah stasiun berikutnya BNI City dibuka ya dengan membuat fasilitas lasar ataupun fasilitas lainnya seperti travelator, eskalator berjalan yang datar ya. Maka jarak dari pintu masuk stasiun Karet sampai ke stasiun BNI City kurang lebih 350 meter. Sebenarnya bila kita perhatikan di peta kembali, jarak antara ketiga stasiun ini secara keseluruhan itu hanya 1 km saja. Jadi dalam range 1 kilo terdapat 3 stasiun. Kemudian kita juga melihat di sekitar area tersebut, Duku Atas ya, ada stasiun MRT Jakarta Duku Atas BNI, plus yang arah ke timur ada stasiun LRT Jabodebek. Ini hasil ukurannya, kurang lebih di 350 meter baru sampai ke area peron dari stasiun BNI City. Selain hal tersebut, di beberapa komentar yang kita lihat ya, di stasiun Karet ini ada empek-empek yang enak. Nah ini kita yang belum tahu ya, karena di sana ada kuliner juga, mungkin itu jadi salah satu alasan untuk tetap dibukanya stasiun Karet. Tapi yang paling utama adalah akses stasiun Karet ke arah City Walk Sudirman misalnya seperti itu, atau ke arah Tamrin City, atau juga ke arah Penjernihan. Ya, semoga ada satu solusi yang win-win ya bagi masyarakat pengguna moda transportasi serta para stakeholder yang mengelola dari media ataupun moda transportasi yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta.
Kita akan gunakan Google Map ya, Google Street Map. Di sini dapat kita lihat memang stasiun karet berada di titik yang cukup strategis, yaitu di perempatan, mungkin lebih banyak ini simpangnya, dan berada di bawah flyover. Nah, area ini sebenarnya sudah lengkap dengan banyak moda transportasi yang sudah menunggu para penumpang untuk dibawa ya, ataupun di pick up menuju ke lokasi yang diinginkan. Ini adalah angkot. Kemudian yang kita lihat memang ada bagian pinggir jalan yang dipergunakan untuk parkir. Perlu ada lahan parkir juga nampaknya. Karena lintasan ini sebenarnya lintasan yang berbahaya, yaitu titik pertemuan sebidang antara lintasan kereta dan kendaraan ataupun jalan bagi kendaraan bermotor. Kalau ada yang ngetem ya, kemudian parkir, maka arus kendaraan dari arah Tanah Abang bisa saja tersendat di sini. Kemudian kereta mulai lewat, palang pintu mulai turun, maka akan panik ya, biasanya seperti itu. Dan kondisi tersebut tentu berbahaya. Dahulu yang model begitu ada di sekitar stasiun Tebet ya. Akhirnya stasiun Tebet ditutup total bagian bawahnya. Untuk yang ke arah barat ya, naik flyover, ke arah timur juga sama. Baik, di sini kita akan baca sedikit di media bahwasanya kemarin pada tanggal 1 Januari ya, hari Rabu, Pak Menteri Pak Erick Thohir sempat mengunjungi stasiun BNI City, kemudian juga melihat adanya stasiun karet serta stasiun Sudirman. Dari hal tersebut muncullah kajian ya untuk mungkin mengintegrasikan stasiun karet dengan stasiun BNI City, hanya ada di stasiun BNI City seperti itu. Ya, jadi aksesnya nanti dari arah karet mungkin akan dibuatkan selasar atau juga fasilitas lainnya ya, eskalator atau bagaimana sampai ke BNI City. Hanya saja seperti yang kita lihat ya, di sini ternyata pengguna dari stasiun karet memang banyak dan pengguna stasiun BNI City sebenarnya tidak begitu banyak. Kemudian lagi ada rencana untuk kereta bandara itu juga berhenti di stasiun Sudirman. Nah, apakah tidak lagi berhenti di stasiun BNI City? Kita belum ketahui. Yang jelas stasiun Sudirman sendiri seperti yang kita lihat itu adalah sebuah stasiun yang mungkin peronnya cukup sempit ya, ditambah lagi adanya integrasi LRT Jabodebek di sana yang juga menggunakan peron yang sama ataupun platform yang sama, mungkin lebarnya hanya sekitar 3 meter ya. 3 sampai 4 meter. Dari itu apabila penumpang yang cukup ramai di stasiun Sudirman ditambah adanya penumpang yang melewati peron tersebut menggunakan LRT Jabodebek misalnya ke arah MRT atau ke arah kereta bandara, tentu akan ada collision ya, ataupun antara sesama penumpang, ada yang menunggu, ada yang lewat, maka akhirnya terjadi kepadatan. Pak Erick Thohir ya. Ya, nanti kalau memang ini ditutup, maka akses menuju ke stasiun BNI City akan lewat di sini. Namun ini masih kajian ya, kembali lagi belum ada keputusan yang pasti, sehingga nanti keluar hasil kajiannya apakah akan jadi ditutup ya, dioptimalkan yang BNI City atau akan tetap dioperasikan, kemudian BNI City khusus untuk kereta bandara misal. Jadi kereta KRL tidak lagi berhenti di BNI City tapi cukup di Sudirman dan karet seperti biasa misalnya. Ini adalah semacam tangga ya untuk naik ke rangkaian kereta dari lantai kereta yang cukup tinggi di sini karena peronnya lebih rendah. Nah, apakah kereta zaman dahulu itu lebih rendah atau memang sudah sejak lama peronnya lebih rendah dari rangkaian kereta? Mungkin sahabat-sahabat para pengguna kereta bisa berbagi informasi, terutama yang sudah cukup lama.
Kita lanjutkan membaca informasi di bisnis.com sesuai dengan kunjungan Pak Menteri kemarin itu untuk menutup stasiun karet, rencananya mengalihkan pemberangkatan dan pemberhentian kereta rel listrik atau kereta KRL ini di BNI City ya. Itu memicu polemik ya, karena memang ada pro dan kontra seperti itu. Tinggal nanti bagaimana hasil kajian yang kita tunggu. Nah, sebagian pengguna moda transportasi KRL menganggap kebijakan tersebut hanya melihat dari sisi regulator, bukan kepentingan penumpang yang saban hari naik turun di stasiun karet. Kita sudah lihat tadi para penumpangnya. Dan stasiun karet sendiri adalah hub ataupun titik untuk masyarakat yang akan berpergian ke kawasan karet, Bendungan Hilir, Pejompongan, kawasan sekitar Tanah Abang. Kemudian juga ada terintegrasi ataupun terkoneksi dengan transportasi umum lainnya ya, yang memudahkan mobilitas para penumpang. Di sini ada sedikit kesalahan penulisan jarak ya antara stasiun karet dan BNI City, itu sebenarnya mungkin di 290 meter ataupun di 300 meter saja. Walau begitu, kalau ditambah dengan jarak perjalanan, misal harus ke BNI City tadi, ya mungkin untuk yang muda-muda ataupun generasi muda, mereka lebih bisa ya. Kemudian untuk yang anak kecil, lansia, ibu hamil tentu membutuhkan fasilitas untuk bisa menuju ke stasiun BNI City ya dari arah tadi di bawah flyover karet. Nah, ada satu hal dengan memindahkan ya stasiun kereta bandaranya ke Sudirman, di sini waktu tempuhnya menjadi 40 menit dari 1 jam. Nah, ini kita belum dapat nih benang merahnya, hubungan antara tadi penutupan stasiun karet, kemudian optimalisasi kereta bandara itu bisa berhenti di stasiun KRL Sudirman ya. Kemudian waktu tempuh ke bandara berkurang. Kalau yang kita pernah naik ke bandara menggunakan kereta bandara itu benar sekitar 45 menit dari arah stasiun BNI City. Nah, secara keseluruhan ternyata penumpang kereta bandara ya yang menggunakan moda transportasi ini menuju ke Bandara Suta setiap tahunnya ada 56 juta penumpang ya yang menggunakan bandara. Kemudian yang menggunakan kereta bandara hanya 1,5 juta. Jadi masih kecil sebenarnya pengguna kereta bandara ya. Dari itu maka ada tujuan untuk meningkatkan lagi ya para penumpang kereta bandara paling tidak 20% aja dari 56 juta atau sekitar 10 juta lebih penumpang lah, ataupun sekitar 11 juta lah paling tidak ya. Dengan begitu kereta bandara menjadi optimal. Saat ini kereta bandara itu melewati jalur ke arah Duri ya dari Manggarai awalnya, kemudian ke arah stasiun BNI City, lalu Duri, dan seperti berbalik arah menuju ke Tangerang dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Untuk melihat lebih dekat ya jarak antara stasiun-stasiun ini, kita akan langsung coba dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ya. Nanti kita akan menuju ke jembatan penyeberangan multiguna ataupun JPM. Di sana banyak fasilitas-fasilitas dan kuliner baru. Lalu kita akan melewati peron stasiun KRL Sudirman yang kurang lebih 3-4 meter saja. Namun karena hari ini adalah hari Sabtu, jadi mungkin tidak banyak ataupun tidak ramai. Kalau itu hari kerja ya bisa akan sangat ramai, dan tentunya penumpang dari LRT Jabodebek yang akan ke BNI City, MRT mungkin akan mengalami ketersendatan. Lalu dari stasiun KRL Sudirman kita akan lewat selasarnya ataupun jalur pejalan kaki yang menghubungkan kedua stasiun ini ke arah stasiun BNI City, dan juga mungkin tidak akan tembus ke stasiun karet. Kita akan lihat BNI City sama stasiun karet itu ujungnya seperti apa. Seperti biasa di stasiun LRT Jabodebek Duku Atas ya, di sini kita tapping kartu On Road Indonesia, ternyata sakti karena sudah diisi ya, karena udah top up.
Kita juga menghitung jarak yang ditempuh. Misal kalau harus ke BNI City dari LRT Jabodebek, ya kita pernah ukur itu 400 meter berjalan. Jadi kalau harus membawa tas, maka akan tasnya digerek sepanjang dari JPM sampai ke KRL. Kalau kosong peronnya akan lebih lancar, kalau tidak mungkin akan sedikit berhadapan dengan para penumpang yang menunggu ataupun turun dari rangkaian kereta. Baik, ini kita sudah sampai di jembatan penyeberangan multiguna ataupun JPM yang sudah ada Indomaretnya, Indomaret Point. Kemudian tadinya kuliner-kuliner yang ada di depan ini dikelola oleh Sarinah ya, namun saat ini sudah tidak, dan ada kuliner-kuliner baru ya, ini lebih merakyat, makanan-makanan rakyat yang ada di sekitar JPM ini bisa dinikmati bagi para penumpang yang tidak terlalu terburu-buru ya pindah moda transportasi, mulai dari ayam penyet, empek-empek dan lainnya. Kemudian area di dalam JPM masih ada yang belum dipergunakan ya, mungkin menunggu tenannya, masih ada yang kosong. Tadinya di sini ada beberapa, namun kembali lagi disesuaikan dengan peminat dan para pembeli ya, jadi mungkin belum pas ya untuk area ini. Nah, menuju ke arah stasiun KRL Sudirman, sebenarnya LRT Jabodebek itu berada di paling atas JPM karena memang stasiunnya cukup tinggi. Stasiun KRL Sudirman berada di ground ataupun di atas tanah ya. Kemudian kita akan turun beberapa lantai. Nah, di lantai 2 di sini dapat kita lihat adanya kios-kios ataupun kedai-kedai yang lebih modern dari sebelumnya. Ada kedai kopi ya seperti yang ada di depan, kemudian juga disiapkan tempat duduk, lalu ada roti ol, lalu di bagian ujung kita lihat ada juga disiapkan kursi-kursi dan meja untuk menikmati makanan dan minuman. Ada hayo, kemudian ini roti o ya. Hi, good morning. Good morning. Can you help to put the Barusan kita disapa oleh sukarelawan ataupun volunteer yang ada di sana. Baik, di atas jembatan penyeberangan multiguna yang ada di Kali Ciliwung bawahnya, di sini juga ada makanan-makanan rakyat yang dapat dibeli oleh para penumpang yang pindah moda transportasi. Kita akan lihat sedikit Kali Ciliwung yang ada di bawah ataupun Kanal Banjir Barat nih sebenarnya ya, yang dibelokkan dari Manggarai. Banyak sekali sampah ya, dan sampah-sampah ini adalah sampah styrofoam kalau kita perhatikan lebih detail lagi, sampah plastik, dan sampah-sampah tersebut seperti biasa terbawa oleh arus air atau memang dibuang oleh masyarakat, oknum-oknum masyarakat yang tidak mau bersusah payah ya, ataupun tidak mau membuang ke tempat sampah yang sudah disiapkan, atau memang tidak ada tempat sampah di sekitarnya, tapi itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Di sini menjelang ke arah stasiun KRL Sudirman ada Alpha Express yang sudah lama juga, dan ada Toys Kingdom ya, biasanya anak-anak akan tertarik ini di area ini untuk melihat-lihat. Eskalatornya ditutup ya, dan kita akan menggunakan anak tangga. Aksesnya ada lift juga tadi untuk mungkin lansia, ibu hamil, anak kecil, disabilitas ya, atau ada rem semacam jalur turun naik yang landai yang bisa dipergunakan oleh para pesepeda ya, untuk pindah moda transportasi dari KRL Sudirman atau dari LRT Jabodebek. Di bagian depan ini adalah sambungan antara JPM, jembatan penyeberangan multiguna, dan juga koridor yang sudah disiapkan oleh KAI untuk integrasi moda transportasi. Tadinya di bagian atas ini adalah ruang terbuka, sehingga pada saat hujan ataupun pada saat panas tentu akan berdampak kepada para pengguna kereta. Nah, koridor yang ada di sini sudah ada atapnya ya, sejak dari awal cukup bagus. Sekarang makin bagus lagi dengan adanya penghijauan di sisi jalan yang kita lewati ya. Ada tanaman-tanaman hias di bagian pinggir ke arah peron yang ada pagarnya, atau juga tanaman hias yang ke arah pinggir jalan Kendal.
Hanya saja pagar-pagar yang ke Jalan Kendal itu pagar lama. Ada beberapa lokasi yang kita lihat pagar itu miring ya. Mudah-mudahan dapat jadi perhatian untuk diperbaiki. Kemudian titik integrasi tapping kartu ada di depan kita sehingga kita bisa masuk ke stasiun KRL Sudirman. Ada 2 gate untuk masuk dan 2 gate untuk keluar ke arah LRT Jabodebek. Kita gunakan kartu Sakti Ondert Indonesia yang sudah di top up jadinya Sakti, kalau nggak di top up dia akan berhenti. Ini adalah kereta bandara yang baru saja lewat ya. Ini nanti rencananya akan berhenti di stasiun KRL ini Sudirman. Namun ini masih kajian ya, mohon dapat ditunggu. Kemudian peron KRL Sudirman di sini kurang lebih lebarnya seperti ini dan penumpang harus berada di belakang garis kuning. Pada saat kita dari LRT Jabodebek akan ke BNI City, ya berarti kita akan melewati peron ini di mana para penumpang yang menunggu kalau padat ya seperti tadi kita harus berdasarkan dan antri. Ada sempat usulan untuk menggunakan area bagian samping belakang peron ini untuk bisa dipakai sebagai jalur yang khusus untuk para penumpang LRT Jabodebek yang transit tidak lewat peron tapi ada koridor lagi. Namun nampaknya belum ya. Stasiun Sudirman ini kalau kita lihat sehari-hari adalah stasiun yang cukup padat ya, terutama pada pagi dan sore hari karena sebagian besar penggunanya adalah para pekerja di kawasan Sudirman dan Tamrin atau ke arah Sudirman ke arah Semanggi. Dari sini bisa nyambung MRT Jakarta di BNI Duku Atas ya, atau menyambung lagi dengan ojek online yang sudah ada di bagian area keluar dari stasiun. Kita akan lurus lagi ke arah stasiun BNI City. Di sini sudah agak lebih berubah dan berwarna ya. Area keluar masuk yang ada di gate ke arah Lawson ya di belakang dan cukup lebar. Nah, harapannya seperti ini nih sampai ke arah JPM tadi, jembatan penyeberangan multiguna, sehingga tidak mengganggu masyarakat yang menunggu kereta atau yang turun dari kereta. Kita akan tapping lagi kartunya, saldonya masih banyak, aman. Oke, hijau. Nah, ini adalah koridor ataupun selasar yang bisa menghubungkan stasiun KRL Sudirman langsung dengan stasiun BNI City. Sebenarnya di sini ini sudah keluar dari stasiun KRL Sudirman. Kita akan tapping lagi di sana ya. Dan publik pun ataupun masyarakat umum dapat mempergunakannya. Koridor ini di bawah dari jembatan ya diberi lampu seperti ini agar terang ya, karena kalau tanpa lampu walaupun pada siang hari koridor ini pasti gelap. Mungkin perlu penjagaan tambahan ya. Baik, di samping dinding yang kita lewati di kanan ini adalah terowongan Kendal. Nanti kita akan lihat sedikit. Sebenarnya ini bagian dari terowongan Kendal yang kalau di sore atau pagi hari juga ramai. Ada yang ngamen, ada, mudah-mudahan tidak ada yang berdagang ya, karena ini cukup ramai dilewati oleh para penumpang. Nah, lokasi berdagang ada agak ke arah mungkin Blora ya, seperti itu. Mudah-mudahan ada lokasi binaan, jadi para pedagangnya berkumpul di sana, dapat berjualan, masyarakat membeli ke arah sana dan tidak menggunakan area-area untuk akses ataupun jalur ke arah stasiun ataupun area transit sebagai tempat berdagang. Kita lanjutkan perjalanan ke arah BNI City. Lumayan jauh sebenarnya. Jadi kurang lebih 400 meter. Kita baru akan sampai di titik di mana di sana ada gate ya dan bisa tapping. Di sebelah kanan nampaknya seperti pembukaan akses ya. Untuk pengamanan area ini dipagar ya, terutama ke arah trek ataupun rel kereta. BNI City ini cukup panjang stasiunnya. Kalau kita ukur tadi itu di 400
meter lebih juga ya. Nah, posisinya berada di sini bagi para pengantar penumpang ke arah kereta bandara. Sebenarnya ini adalah akses kendaraan roda 4 untuk naik ke rem yang ada sampai ke area parkir di lantai paling atas. Kemudian yang menunggu juga bisa naik, kemudian parkir di lantai atas. Nah, ini lantai atasnya. Sama ya, menggunakan bondex, kemudian dikasih besi fabrikasi dan dicor sehingga menjadi lantai yang kuat sebagai tempat parkir. Lumayan jauh perjalanan, dan mobil tersebut itu naik ke area lobi dari stasiun kereta bandara. Berbeda dengan stasiun KRL, untuk KRL cukup tapping di gate yang di bawah, kemudian kereta bandara itu harus ke atas. Tarifnya untuk kendaraan roda 4 ya, seperti yang kita lihat di sini, 1 jam pertama 5.000, kemudian 1 jam berikutnya 4.000 ya, maksimal Rp20.000 kalau sehari. Atau kalau nginap 25.000. Oh, oke. Cukup murah sebenarnya ya untuk menginap. Nah, ini penumpang-penumpang kereta bandara yang turun dari rangkaian kereta dan akan mencari angkutan umum lainnya. Nampaknya ke arah Gojek ataupun ke arah Grab yang ada di sana. Kita lanjutkan perjalanan. Satu rangkaian kereta dapat kita lihat di depan berhenti di BNI City. Nah, dari pengalaman yang kita pernah naik rangkaian kereta pada saat turun di BNI City, biasanya penumpangnya turun di 3 orang ya, 2 orang ataupun maksimal mungkin 5 kalau yang pernah kita lihat. Mungkin bisa lebih dari itu untuk kondisi-kondisi ramai. Rangkaian kereta sendiri seperti yang kita dengar itu jumlahnya juga kurang, dan pemerintah ada yang impor keretanya dari China, yang membuat juga perusahaan yang sama dengan pembuat kereta cepat Jakarta Bandung Wush ya, CR400AF, CRRC Qingdao Shifang itu belum sampai ya. Nanti kalau sudah sampai kita akan lihat bagaimana rangkaian keretanya, fasilitas dan lainnya. Dan produk tersebut ternyata juga sudah dipakai oleh rolling stock ya namanya, ataupun rangkaian kereta itu sudah dipakai oleh SMRT ataupun MRT Singapura, dan kita juga sudah pernah coba ya. Di sana kita lihat bekerja sama dengan Kawasaki. Kemudian untuk rangkaian kereta yang lainnya selain import dari China, itu juga ada yang dari Inka yang dipesan namun mungkin belum selesai ya. Jadi nanti bisa ditunggu sehingga rangkaian kereta saat ini agar dapat bertambah, karena yang kita lihat penumpang itu cukup banyak dan bertumpuk-tumpuk di dalam kereta karena masyarakat membutuhkannya. Adapun improvement ataupun pekerjaan fasilitas ya, ternyata BNI City ada beberapa area yang ditutup. Tadi yang kita baca di media adanya peningkatan dari fasilitas yang ada untuk mungkin rencana-rencana integrasi atau rencana lainnya agar layanan penumpang di stasiun ini menjadi lebih baik lagi. Seperti yang ada di depan contohnya, ini ada area yang ditutup. Mohon maaf ya, perjalanan Anda terganggu, ada construction. Ini kita tidak tahu constructionnya di bagian dalam, tapi ada logo KAI Property ya. Semoga fasilitasnya makin baik lagi untuk kepentingan masyarakat.
Disediakan kursi-kursi ya untuk menunggu, nampaknya ini untuk kereta bandara mungkin ya. Kalau untuk KRL tidak begitu banyak sebenarnya stasiun-stasiun yang menyediakan kursi-kursi ya, dikarenakan mungkin penumpang nih naik turunnya cepat, tidak menunggu cukup lama. Kita akan terus berjalan ke arah barat, ke arah ujung di sana. Mungkin bukan barat lagi ya, mulai ke arah utara nampaknya. Oh, masih barat. Apakah selasar ataupun jalur koridor ini tersambung ya dengan stasiun BNI City dan Karet? Nanti kita lihat di depan. Area di seberang ini juga sama, ada pekerjaan tadi ya, peningkatan fasilitas yang ada. Baik, kita minta izin dulu apakah boleh berjalan ke sana atau tidak ya, karena tentunya agar semuanya berjalan dengan baik lah ya, penyelusuran kita. Ini kita sudah berjalan mungkin sudah sampai 600 meter atau 700 meter sebentar lagi, karena sudah jauh. BNI City-nya kurang lebih 400 meteran. Kemudian ke arah LRT Jabodebek tadi di 300 meter. Tampak area di bagian samping peningkatan fasilitasnya masih berlangsung. Ada troli ya, ini khusus bagi penumpang kereta bandara karena mungkin mengangkut barang-barang. Makin ke ujung di sini juga makin agak sempit ininya ya. Dan ada batas KRL nampaknya di sini. Ternyata ada pintu jeruji besi yang menutup BNI City saat ini dengan akses ke arah nanti di depan sana masih agak jauh, yaitu stasiun Karet. Kurang lebih ini 100 meter lagi sudah ada di stasiun Karet di depan ya. 80-100 meter lah paling tidak. Kemudian stasiun Karetnya sendiri panjangnya di 200 meter. Tadinya rencananya penutupan stasiun Karet itu di Februari tahun 2025 ataupun tahun ini, namun masih menunggu hasil kajian. Baik, kita kembali ke area peron yang ada di mana kereta KRL berhenti, karena di sini ini sudah lebih dari panjang kereta KRL yang ada. Nanti kita akan naik kereta menuju ke stasiun Karet. Yang penting untuk dikejar ataupun diselesaikan target pembangunannya adalah moda transportasi yang lain, yaitu MRT Jakarta fase 2A sampai ke Harmoni ya, kemudian sampai ke kota. Lalu berikutnya lagi adalah LRT Jakarta. Ini satu rangkaian kereta baru saja bergerak dari stasiun Karet ke stasiun BNI City. Penumpang-penumpang yang dari MRT juga lebih banyak memilih stasiun KRL Sudirman untuk naik rangkaian kereta KRL dibandingkan dengan stasiun BNI City ya. Kita tidak tahu kenapa, mungkin karena jaraknya lebih jauh BNI City, sedangkan dari MRT Duku Atas itu tinggal masuk terowongan Kendal sampai ke stasiun KRL Sudirman. Oke, kita sudah pindah ke stasiun Karet ya. Dan ini rangkaian kereta dari BNI City. Untuk peron-peron yang lebih rendah dibandingkan dengan lantai kereta itu sebenarnya kita lihat cukup banyak ya. Mudah-mudahan mendapat perhatian untuk disesuaikan tinggi lantai kereta dengan tinggi peron, karena itu sangat membantu keselamatan dari para pengguna kereta.
empek-empeknya sebelah mana kita belum tahu. Baik, kita akan berjalan sampai ke ujung. Kurang lebih begitu. Jadi memang stasiun karet ini masih banyak dipergunakan oleh para penumpang kereta KRL karena lebih strategis. Tinggal bagaimana nanti hasil kajian yang kita tunggu. Pesawat dari Jawa 1, kereta meneruskan melintas langsung 1 kereta meneruskan melintas langsung. Pesawat dari Jawa 2, KL menuju KRL, kereta melintas langsung terakhir, bukan untuk penumpang. Bergerak di arah barat dari Jawa 2 KL menuju KRL. Kereta melintas langsung Jawa 1, kereta bandara melintas langsung dari Jawa 1 dan Jawa 2. Rekan Anda selalu berada di belakang garis aman darat, garis berwarna kuning. Utamakan selalu selamatkan diri Anda. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.